Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sabar dan puasa tentu dua hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Karena Rasulullah sampaikan as-saumu nisfus sabri, bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran. Karena puasa bermakna juga al-imsak, yakni menahan. Maka dia adalah separuh dari modal kesabaran. Makna sabar adalah daya tahan, ketabahan, ketahan malangan, atau hari ini sering dikenal dengan adversity, kemampuan diri untuk tetap kuat dalam segala keadaan. Sabar bukan tanda kelemahan namun kekuatan. Sama seperti waktu kecil, kalau ada anak kecil diinjak orang besar dan dia bilang sabar, sedang ada orang besar dan yang diinjak anak kecil kemudian dia pun bilang sabar, maka kita tahu persis yang sabar beneran adalah yang besar, sebab yang kecil bilang sabar sebenarnya dia terpaksa sabar. Maka sabar bukanlah mereka orang yang lemah. Sabar bukanlah mereka orang yang tertindas kemudian sabar. Sabar justru milik mereka orang yang kuat. Orang yang sebenarnya bisa membalas tapi menahan diri. Itulah sabar. Orang yang bisa makan banyak tapi menahan diri. Itulah sabar. Orang yang bisa melakukan kezaliman tapi dia sabar untuk dia tidak berbuat zalim. Itulah kesabaran. Meski demikian, Imam Ghazali sebenarnya membagi sabar kepada tiga hal, yakni sabar pada ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar saat ditimpa musibah. Jenis kesabaran ini kesabaran yang tentu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sabar antar manusia, karena taat kita hanyalah kepada Allah. Meninggalkan maksiat itu pun hanya karena Allah, dan sabar saat terjadi musibah adalah memahami bahwa segala musibah yang terjadi adalah juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Posisi sabar dalam akhlak seringkali dipertanyakan, apakah sabar itu ada batasnya atau tidak? Kapankah seseorang harus bisa sabar? Maka Rasulullah memberikan pedoman, innamas sabru inda sidmatil ula, bahwa sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Apa maksudnya pukulan yang pertama? Yakni sabar itu adalah ketika pertama kali seseorang memahami adanya musibah, mengalami adanya peristiwa, maka disitulah harusnya ada kesabaran. Karena ketika tertimpa musibah, terjadi peristiwa sesuatu, maka dengan kesabaran itu mudah hadir ilmu, mudah hadir kesadaran, mudah hadir ikhlas, mudah hadir rasa ridha. Dan setelah ridha dengan penuh kesabaran, bukan tidak mungkin rasa sabar itu justru akan berubah jadi rasa syukur karena kita telah mampu bersabar. Karena itu posisi sabar betul-betul dimulai di awal ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memahami adanya sesuatu, ketika kita kehilangan, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah sabar. Ketika kita mendapatkan keberkahan juga sama. Yang pertama kali sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kesabaran. Bahwa kita harus sabar untuk tidak berfoya-foya dengan apa yang kita miliki, untuk tidak sombong dengan apa yang kita raih. Itulah kesabaran. Sehingga dengan sabar itu kemudian kita hadirkan kebijaksanaan, dan dengan itu kita akan mudah bersyukur. Kalaupun ditanya kenapa sih kita harus sabar, setidaknya ada tiga alasan yang membuat kita harus bersabar dalam setiap keadaan. Pertama, kita harus paham bahwa zaman selalu berubah, sejarah terus berjalan, waktu terus berganti. Karena itu kondisi selalu berubah. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Maka kita harus bisa bersabar. Karena kalau kita tidak bersabar, maka yang ada kita akan kehilangan sejarah, kehilangan zaman,
semua orang akan berjalan dan kita tidak sabar, maka kita akan berhenti dan bisa jadi justru kita akan mundur dan ketinggalan. Karena itu, kesabaran harus dilakukan adalah karena zaman selalu berubah. Perubahan-perubahan yang tidak pasti itu yang memungkinkan kita harus bisa bersabar. Yang kedua, sabar kenapa harus dilakukan adalah karena kenyataan memang lebih sering datang tidak sesuai dengan harapan. Karena tidak sesuai inilah kenapa kita harus sabar. Bisa jadi tidak sesuai bukan hanya karena kurang, bisa jadi tidak sesuai karena kelebihan, lebih besar dari apa yang diharapkan. Itu pun butuh kesabaran. Karena kalau tanpa kesabaran, yang ada adalah kesombongan, merasa diri paling baik, paling sempurna, berbangga diri, tentu itu kesalahan. Jadi tetap kita harus bersabar karena memang kenyataan sering tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, kenapa kita harus bersabar adalah karena kecepatan ditentukan dengan kemampuan menentukan pendapat, menentukan sikap yang tepat. Kecepatan tidak ditentukan dengan kapan kita harus menginjak gas. Secepat mungkin kita injak gas, bukan itu. Pembalap-pembalap di jalan, dia menang bukan karena pandai menginjak gas, tapi dia tepat kapan dia harus menginjak gasnya, kapan dia harus injak remnya. Itulah kesabaran. Sabar adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu pada saat yang tepat. Jadi, kenapa kita harus sabar? Karena kita tidak hanya fokus pada kecepatan, tapi kita fokus pada kemampuan kita, ketepatan untuk bersikap, ketepatan untuk melakukan sesuatu. Tidak kemudian orang mengatakan sabar ada batasnya, maka tentu itu bukan sabar, itu tidak sabar. Jadi, siapapun yang merasa sabar, dia harus tahu betul kapan dia harus ngerem, kapan dia harus ngegas. Itulah sabar. Kalaupun kita kemudian ditanya, terus cara sabar itu bagaimana? Setidaknya, kalaupun ingin berlatih sabar, maka lakukan 4 hal. Pertama, paksakan dalam ketaatan meski sulit. Itulah sabar. Paksakan. Paksakan untuk membaca biar berilmu. Paksakan untuk baca Quran biar dapat pahala. Paksakan untuk puasa. Paksakan untuk berbuat baik. Karena itu, ketika kemarin kita bahas soal akhlak, sebab akhlak buruk adalah marah, sedih, dan cinta dunia. Karena itu juga ketika kita marah, kita sedih, kita punya perasaan syahwat terhadap dunia, maka harus kita paksakan untuk taat. Kemarahan tidak boleh diluapkan sebesar-besarnya, harus ada sabarnya. Kesedihan pun sama, kita tidak boleh sesedih-sedihnya, tapi kita harus tahu posisi sabar. Sabar adalah dengan ketaatan, sehingga apa yang terjadi tidak membuat kita marah dan menzalimi orang lain, atau membuat kita sedih dan putus asa. Itulah sabar. Yang kedua, jika ingin sabar, maka kita harus tambahkan ilmu, termasuk ilmu tentang kisah orang-orang terdahulu. Kenapa penting kisah orang-orang terdahulu? Karena apa yang kita alami sejatinya bukan sesuatu yang baru. Tidak ada yang baru di bawah terik matahari yang sama. Itulah para ahli sejarah menyampaikan. Sehingga apa yang kita alami hari ini sejatinya para pendahulu kita mungkin pun sudah mengalaminya. Sehingga dengan bertambah ilmu kita tentang kisah-kisah terdahulu, maka kita mampu melewatinya, bahwa segala yang kita alami pasti juga berakhir. Segala musibah pasti ada ujungnya. Sebagaimana hujan ada pun redanya. Itulah kenapa kita penting untuk menambah ilmu. Yang ketiga, kalau kita ingin sabar, perbanyaklah zikir sebagai jangkar. Perbanyaklah lingkungan-lingkungan yang baik. Dengan itu mudah kita sabar. Kalau lingkungan kita orang-orang yang pemarah, orang-orang yang gampang emosi, maka kita pun akan sulit bersabar. Maka kita harus perbanyak lingkungan-lingkungan yang baik. Kita harus punya jangkar-jangkarnya, sehingga ketika kita emosi, kita marah, kita punya jangkar yang harus diturunkan agar kita punya kendali. Yang keempat, kalaupun kita ingin sabar, maka kuatkan diri, kuatkan fisik, kuatkan mental.
Karena yang lemah sejatinya tidak akan pernah bisa sabar. Yang ada mereka adalah orang-orang yang terpaksa sabar. Orang yang ditindas terus-menerus karena lemahnya kemudian bilang sabar, sejatinya seringkali justru bukan sabar, yang adalah terpaksa sabar. Justru sabar adalah milik orang-orang yang kuat fisiknya, kuat mentalnya. Maka kalau kemudian kita lihat bagaimana rintangan sabar itu, apa saja yang kemudian harus kita hindari, maka yang pertama memang yang harus kita hindari adalah sifat lemah. Lemah fisik harus kita hindari, lemah mental harus kita hindari, lemah ekonomi pun harus kita hindari. Tidak boleh ada kelemahan, karena kelemahan itu sering membuat orang putus asa, bukan sabar. Yang kedua, yang harus kita hindari adalah sifat egoisme, merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar sulit bersikap sabar, yang ada melihat orang lain salah, sehingga yang ada hanyalah emosi, yang ada hanyalah marah. Dia tidak mampu bersabar. Maka turunkan ego kita, bahwa bisa jadi apa yang kita tidak tahu, orang lain lebih tahu duluan. Jadi tetap kita harus jaga, jangan sampai ego kita terlalu tinggi. Yang ketiga, rintangan itu adalah kebodohan. Kalau ada orang yang merasa sabar tapi dia berhenti belajar, maka sejatinya dia bukan orang yang sabar. Karena itu, yang terakhir poin tentang sabar, kalau kita ditanya ciri orang yang sabar itu seperti apa? Ciri orang yang sabar itu hanya dua, yakni orang yang selalu mau belajar dan selalu mau mengarahkan semua keadaan ini kepada Allah. Yang kita kemudian kita mengatakan ngalah. Ngalah bukan kalah. Ngalah adalah kita kemudian menyerahkan segalanya kepada Allah dengan takdirnya, dengan ilmunya, yang dengan itu kita kemudian pelajari, ambil hikmahnya. Itulah sabar. Jadi sabar bukan sifat yang pasif, sabar adalah sifat yang aktif, selalu belajar, selalu tahu mana kekuatan diri kita, mana yang memang Allah ingin ajarkan kepada kita. Maka mari berlatih bersabar. Semoga kita betul-betul keluar dari Ramadan ini menjadi orang yang memang betul-betul bersabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Barakallahu fikum. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.